Baik, pada siang ini kita melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Rekayasa Pengetahuan. Ya, pembahasan kita tentang transformasi dan spiral pengetahuan. Minggu lalu pasti kita membahas, karena ini kan minggu kedua ya. Minggu lalu kita pasti membahas tentang terminologi pengetahuan itu sendiri ya. Pengetahuan itu apa? Jenis pengetahuan ada berapa? Coba. Jenis pengetahuan ada berapa? Jenis pengetahuan minggu lalu ada berapa? Ya, ini. Waktu ini minggu lalu banyak nggak masuk. Belum. Jenis pengetahuan ada berapa? Ada dua, Pak. Ada Implicit dua. dan eksplisit. Ini 2018-23-0034. Nggak ada videonya, nggak kelihatan. Siapa itu? Muhammad Rizky Febriadianto, Pak. Ya, kenapa kok ini? Kamu videonya di Iya ya, Pak. Belum di-on-in kameranya. Ada dua apa aja? Ada dua apa aja? Implicit dan eksplisit, Pak. Oh ya, tacit dan eksplisit. Implicit. Ada dua. Apa bedanya? Tacit itu adalah Yang tidak bisa diungkapkan, kalau eksplisit bisa diungkapkan. memang ada yang kamu nggak bisa ungkapkan. Apa ya namanya? Kayak intuisi itu naluri nggak bisa, Pak. Dirasakan tapi nggak bisa mengungkapkan. Iya. Nggak berani kamu Iya, Pak. mungkin mengungkapkannya. Ya, sebagian ya pakai bahasa tubuh mungkin. Oh, pakai kode. Iya. Oh, Kalau pakai kata-kata nggak bisa mungkin. Pakai kata-kata nggak bisa. Ya, gue kamu nih ngasih kode ya. Programmer tuh jago ngasih kode ya. Nah, pekerjaannya kan coding ya. Kerjaannya ngasih kode. Jadi pengetahuan itu ada yang tidak mudah untuk didokumentasikan ya, kalau di dalam buku-buku nyebutnya begitu. Dan yang kedua mudah didokumentasikan. Jadi pengetahuan yang diajarkan di kursus-kursus, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu adalah pengetahuan jenis eksplisit. Kenapa? Ada bukunya. Kemudian bisa disampaikan seperti ini ya, bisa disampaikan. Kenapa ada yang pengetahuan tapi nggak bisa disampaikan? Kenapa gitu? Karena kita hanya bisa melihat tindakannya aja, hasilnya. Tindakannya. Banyak para senior yang bisa memperbaiki alat rusak dia perbaiki bagus. Kita tanya gimana Bapak cara memperbaikinya? Nah, dia nggak bisa menjelaskannya dengan persis. Kenapa? Karena kebiasaannya, karena dia udah bergaul sama alat itu puluhan tahun, tahu dia kalau penyakitnya begini, memperbaikinya begini gitu. Tapi dia kenapa bisa diperbaiki? Dia juga nggak punya penjelasan yang logik ya. Cuma penjelasannya karena kebiasaan aja. Itu kan artinya dia punya pengetahuan. Tapi pengetahuannya dalam bentuk pengalaman yang tidak bisa terkatakan. Ada juga kan orang yang menggunakan ilmu pengobatan dengan pengobatan alternatif. Ada kan orang kita berobat, kita diapainya gitu, ada yang sembuh gitu. Nggak kayak dokter. Kalau dokter Anda berobat, dia bisa jelaskan kenapa dibeginikan dok. Nah, dia bisa jelaskan. Kalau pengobatan alternatif, ya kadang-kadang dia nggak bisa jelaskan. Mungkin Anda diapakannya gitu ya. Diajaknya ngomong, kalau yang kakinya patah mungkin diurut-urutnya. Kok dibegitukan? Kata, iya dulu bapak saya waktu ngobatin orang begini. Gitu. Jadi dari keterampilan turunan ya. Dari keterampilan turunan bisa juga.
Itu jadi pengetahuan itu ada yang tacit, ada yang eksplisit gitu. Nah, kebanyakan yang tacit itu memang berasal dari pengalaman. Karena terbiasa, karena latihan. Nah, sebenarnya pengetahuan yang mahir itu ya orang yang kena itu, yang kena kemahirannya, yang tidak bisa diapakan, yang tidak bisa diajarkan secara apa metode pengajaran kayak di sekolah-sekolah, cara ngajarnya nggak bisa begitu. Itulah pengetahuan ada yang tacit ya. Ya ini yang minggu lalu nih ya harus diingatkan lagi nih, banyak yang ini ya, yang baru ini. Jadi minggu lalu dibahas ini di review ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang ya, pengetahuan itu kaitannya ke informasi. Jadi kalau Anda sudah paham apa itu informasi, apa itu data, maka pengetahuan itu lanjutannya. Nah, jadi terminologi pengetahuan itu adalah di dunia IT atau di dunia komputer ya. Ada data, ada informasi. Setelah data, informasi, knowledge. Setelah data, informasi, kemudian knowledge. Bedanya itu yang tiga ini apa? Bedanya value-nya, nilainya, kemanfaatannya. Manfaatannya. Jadi knowledge itu manfaatnya lebih luas daripada informasi. Informasi manfaatnya lebih luas dari data. Jangkauan manfaatnya. Makanya data diolah jadi informasi supaya lebih bermanfaat. Informasi diolah menjadi knowledge supaya lebih bermanfaat lagi. Nah, pada mata kuliah ini kita belajar tentang knowledge tadi. Tadi sudah saya mulai ya, bahwa knowledge itu ada yang apa? Apa tadi? Nah, coba yang lain. Knowledge tadi ada yang apa tadi? Halo? Knowledge tadi ada yang Tesik, Pak. ada yang basic, terus Sama eksplisit. eksplisit ya. Wah, semestinya saya tanya tadi ya. Jenis knowledge ya. Eksplisit. 49 ya. Ini di Zoom saya ini kelihatan banyak Pak. Ini tadi ya sini. Oke. Nah, ya ini perlulah saya ulang ya. Kadang-kadang belum tentu juga Anda udah paham ini. Data, contohnya data itu apa Pak? Anda absen hari ini, si A hadir, si B tidak hadir, si C ini gitu. Nah, itu data satu-satu gitu ya, baru per item. Itu namanya data. Itu namanya data. Ini orang humas menghubungi ya. Tapi kalau nah tadi kan ini ya siapa ini? Si Eri hadir, si Fauzan nggak hadir, si Nanda absen, si Angga sakit, si Asir hadir. Nah, selanjutnya begitu ya. Itu data, Pak. Julian belum absen, Pak. Ya. Ya, Julian belum absen. itu tadi contoh saya. Masalah absen kamu nanti. Absen kan dari portal. Saya malah lupa. Absen dari portal kamu ya? Oh, absennya di portal. Iya, absen di portal. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. 46 habis waktu saya ngabsenin. Walaupun catat aja kan ini yang penting ini dipahami nih. Tadi saya rekam nggak ya? Oh ya, udah ya direkam. Rekam. Terus kapan jadi informasi? Contohnya kalau data itu direkap.
Oh, yang hadir hari ini 90%. Nah, itu informasi itu. Hasil dari sekumpulan data direkap kan sudah diolah itu. Karena data ini, data berubah menjadi informasi, ini kan kena diolah. Kena diolah dia. Itu contohnya informasi. Walaupun informasi itu nanti bisa diolah lagi menjadi informasi berikutnya. Nah, informasi yang di belakang itu nanti disebut data. Kadang-kadang data dengan informasi itu berimpit ya. Di satu sisi dia data, di sisi lain dia informasi. Sehingga kalau Anda masih pemula ya ditanya, ini data atau informasi? Kadang-kadang bingung. Karena sebagai output dia data, sebagai input dia informasi. Jadi data itu input. Diolah outputnya menjadi informasi. Ya. Rata-rata mahasiswa hadir 85%. Kehadiran paling tinggi, nah itu nilai-nilai agregat ya, statistik paling tinggi, paling rendah, rata-rata. Nah itu juga itu termasuk informasi. Karena data yang banyak itu diolah. Nah kemarin itu kan yang masih jadi pertanyaan ke Anda, terus Pak yang knowledge itu apa? Contohnya knowledge. Nah, kalau data dengan informasi kan seperti itu contohnya. Kalau knowledge, inilah yang akan terus kita bahas sekarang. Saya nggak akan langsung memberikan ke Anda knowledge itu apa contohnya. Kalau contoh data tadi absen satu-satu, pegawai atau mahasiswa atau karyawan itu absen per satu-satu orang itu data. Begitu diolah, direkap jadi berapa yang hadir, berapa yang absen, berapa yang ini, itu namanya informasi. Lalu pengetahuan, mana pengetahuan itu apa? Minggu lalu saya baru definisikan pengetahuan itu adalah ya, sekumpulan informasi yang saling dikaitkan yang membentuk informasi baru namanya knowledge. Nah, dari segi manfaat knowledge itu lebih besar manfaatnya, lebih ketimbang informasi tadi. Ini kan nilai ini panah ini semakin ke sana semakin bervalue ya, semakin bernilai. Oke. Nah, kita lanjut dulu pembahasan sebelum ini belum terjawab ya. Ini belum terjawab. Tentang pengetahuan itu apa itu belum terjawab. Nanti pelan-pelan kita menjawabnya. Kalau Anda mau ingin jawaban definisinya langsung, Anda searching aja itu di Google. Pengetahuan adalah, tentu jawabannya harus yang versi komputer ya. Pengetahuan versi lain nanti terjemahannya lain lagi. Nah, ini yang kemarin ya. Masih yang kemarin ini pengetahuan itu ada yang tesit, ada yang eksplisit. Oke. Nah, sekarang transformasi knowledge yang mau kita bahas hari ini. Transformasi artinya pengetahuan, jenis pengetahuan tadi, baik yang tesit maupun eksplisit ini bisa berubah. Berubahnya bagaimana? Dari tesit bisa berubah menjadi tesit lagi. Tapi tesit yang bentuk yang lain. Tapi jenisnya sama-sama tesit. Sama-sama pengetahuan yang tersembunyi ya, yang tidak mudah untuk diungkapkan, didokumentasikan. Ada yang dari tesit jadi eksplisit perubahannya. Ada yang dari eksplisit menjadi eksplisit. Ada yang dari eksplisit menjadi tesit. Ada yang dari eksplisit menjadi tesit. Nah, setiap jenis perubahan ini yang disebut dengan transformasi ini, jadinya ada 4. Ada tesit ke tesit, ada tesit ke eksplisit, ada eksplisit ke eksplisit, ada eksplisit ke tesit. Nah, yang 4 itu diberi nama. Kalau berubah dari tesit ke tesit disebut sosialisasi. Sosialisasi ya, dalam bahasa Inggris. Socialization. Nah, orang Inggris gitu nulisnya. Socialization. Ada yang dari tesit ke eksplisit, namanya eksternalisasi, externalization kalau bahasa Inggrisnya, eksternalisasi. Ada yang eksplisit diubah tetap eksplisit tapi bentuknya berubah. Itu namanya kombinasi. Disebut dengan combination. Kemudian dari eksplisit ke tesit. Ada yang dari eksplisit ke tesit. Itu namanya internalisasi.
namanya internalisasi. Nah, ini nama-nama istilahnya itu ya, sosialisasi. Bisa ganti warna nggak ya? Ini ya. Sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi disingkat menjadi seji. Ini disebut dengan seji. Jadi mengingatnya seji aja ya, seji. Nah, seji ya. Coba seji. Apa S-nya? Sosial. Tuh, bentar, saya besarkan ya. Apa S-nya? Sosialisasi, Pak. Sosialisasi. Di Rifki Alfaris, sosialisasi. E-nya apa? Eksternalisasi, Pak. Muhammad. Itu kok ada suara? Ya, kata apa? S tadi udah ya. E apa tadi? Udah tadi ya. Oke, Pak. X. Eksternalisasi, Pak. Eksternalisasi. C-nya? Kombinasi. Kombinasi. I-nya? Internalisasi. Dari sini nggak kemana-mana, nggak kelihatan ya karena name-nya panjangan name-nya. Saya lihat dalam bentuk video ini, video beda, tampilan kita beda ini. Kalau Anda kan cuma melihat ini ya, layar ya, apa melihat presentasi ya, nggak kelihatan semua. Oke, kalau saya gedein mungkin bisa ya. Gitu deh, oke ya. Ya, oke. Nah, sekarang, nah begini. Proses di kehidupan kita sehari-hari, perubahan pengetahuan ini terjadi di lingkungan kita, bahkan ke diri kita sendiri. Kita dulunya pengetahuan kita bersifat tesip, bisa berubah menjadi eksplisit. Yang semula eksplisit bisa berubah menjadi tesip. Yang tesip bisa jadi tesip, eksplisit bisa menjadi eksplisit. Ya, perubahan pengetahuan itu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau semula pengetahuan itu dari tesip berubah menjadi tesip, dari tesip bisa berubah menjadi eksplisit. Ya, menjadi dari eksplisit kembali ke tesip, kembali eksplisit lagi ya dengan proses sosialisasi. Bisa jadi eksplisit dengan proses eksternalisasi. Bisa eksplisit, tetap eksplisit tapi berubah bentuknya ke melalui proses kombinasi. Dari eksplisit menjadi tesip namanya internalisasi. Ini terus terjadi ini terus dalam kehidupan manusia sehari-hari terus. Nah, karena dia ini terjadi terus seperti itu, maka inilah yang disebut dengan spiral pengetahuan. Spiral. Ini gambar begini itu gambar spiral. Spiral pengetahuan. Terus berputar terus. Disebut spiral pengetahuan. Ini yang disebut dengan spiral pengetahuan. Nah, spiral pengetahuan ini ada yang mencetuskannya. Gagasannya ada yang mengawalinya, penemunya, katakanlah semacam penemunya. Ayo, sebelum saya sebut siapa penemunya spiral pengetahuan. Ya, siapa yang mau nyebut? Ya, Anda manfaatkan itu kan lagi terhubung ke internet ya. Siapa? Ada 2.
Satu, Saya Pak. Ya. Nonaka dan Hirakata Ya. Takeuchi. siapa? Nonaka dan Hirakata Takeuchi. Nama Pada ujungnya tahun aja. Nama ujungnya aja. Febri, Pak. Bukan nama penemunya. Banyak. Oh, Nonaka dan Hirakata Takeuchi. Enggak ya? Yang di ujungnya tadi siapa? Takeuchi. Kauci. Yang satu lagi? Nonaka. Kalau Anda mau mencarinya pakai ini gini kan. Carinya di sini. Penemu. Spiral pengetahuan. Seichi model. Seichi. Sini terus ya, berarti dia yang nulis paling ini ya, paling dulu ya. Orang Jepang ya, keduanya orang Jepang ya. Nonaka Takeuchi, pasti dari sini juga deh dapat tadi. Jadi si Nonaka dengan si Takeuchi ya. Seichi model. Nah, ini lihat ya, gambarnya kan ini gambar begini semua ya, spiral ya, spiral pengetahuan. Ini tidak hanya dipelajari di dunia IT, ya, seperti ini. Ini juga dipelajari di kuliah manajemen ya, orang manajemen juga belajar ini. Jadi Anda beruntung, Anda tahu socialization, externalization, combination, dan internalization. Dari tesit ke tesit. Dari tesit ke tesit itu kenapa orang bisa pengetahuannya itu bisa tesitnya dalam satu bentuk, kemudian berubah tetap ke tesit. Pengetahuan itu berubah tetap ke bentuk tesit. Ya, itu biasanya dilakukan dengan cara apa? Ketika bersosialisasi. Kadang-kadang ketika bersosialisasi, kita mengajarkan sesuatu, tapi kita nggak pernah mengatakannya ke orang lain. Tapi tiba-tiba kita lihat, dia memiliki pengetahuan kayak kita juga. Itu kenapa? Karena bersosialisasi. Jadi sosialisasi itu juga berfungsi untuk menyebarkan, menyampaikan pengetahuan. Sosialisasi itu. Yang kadang-kadang tidak perlu dengan kata-kata ya, dengan bergaul aja. Makanya Anda kalau bergaul sama tukang besi, Anda akan kena, Anda kecipratan api. Kalau sama tukang minyak wangi, Anda dapatan harumnya. Padahal nggak sengaja. Kalau Anda bersosialisasi sama orang yang seperti itu, Anda bisa seperti itu, bisa. Apalagi sering ya, apalagi teman sekos ya, satu kamar, satu kos. Coba Anda perhatikan, Anda baru berteman dengan teman Anda satu kos, lama-lama nanti beberapa karakter dia tidak disadari bisa pindah. Jadi ikutan gitu, jadi ikutan. Itu makanya kita kalau dengan keluarga kita ya pasti ada kemiripan, orang setiap hari ketemu ya kalau di dalam keluarga. Itu terjadi dengan cara sosialisasi, berinteraksi antar manusia. Nah, kalau eksternalisasi tadi adalah sesuatu yang sifatnya tesit menjadi eksplisit. Jadi berarti sesuatu yang sebelumnya tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa disampaikan menjadi bisa.
menjadi bisa. Biasanya butuh ahli. Jadi kalau seseorang dia merasa dia punya satu kemampuan, tapi dia nggak bisa menceritakan, nah, ada ahli yang bisa membongkarnya dengan cara diwawancarai atau diobservasi ya, sehingga oh begini ya. Jadi, ada orang yang bisa lebih tahu dari dia, sehingga yang semula ilmunya tacit tersembunyi menjadi tereksternal, menjadi bisa untuk dikatakan, bisa ditulis, diungkapkan. Oh begini tuh, karena kamu begini maka jadi begini. Itu namanya proses eksternalisasi dari tacit menjadi eksplisit ini. Saya pakai gambar ini. Anda melihat ini ya? Halo? Melihat Iya, lihat, Pak. Google Kelihatan, Search. Pak. Kadang-kadang sharingnya salah sharing saya. Nah ini ya, kelihatan ya? Ada Pak. Ini saya ambil aja nih dari salah satu di Google ya. Banyak banget ya, sama semua ini. Ini saya ambil yang ini ya. Nah, ada kecil ya, nggak ada yang besar. Nggak bisa dibesarin. Kalau ini kan cuma tulisannya aja. Ah, ini agak besar ini, dan sosialisasi. Kalau eksternalisasi ya itu tadi ya dari ilmu ini. Kemarin saya contohkan apa ya? Ada orang yang terampil memotong bawang bombay di atas tangannya, dia bisa potong dengan cepat itu. Secara teori kan dia harus dengan cepat menarik begini ya, tapi tangannya nggak luka. Nah, itu bisa diamati sama orang lain. Kok bisa ya dia begitu? Oh, rupanya dia sudah punya tingkat sensitivitas ya, kalau sudah sampai kena ke kulit dia otomatis naik ke atas. Tapi gimana bisa seperti itu ya? Dengan latihan. Cara latihan. Kebanyakan memang ilmu tacit ini kan akibat latihan. Sehingga orang memiliki keterampilan yang langsung masuk ke dalam dirinya ya, menjadi bagian dari dirinya. Jadi tacit itu karena sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri pun sulit untuk menjelaskan kenapa dia bisa begitu. Ya, coba Anda tanya sama Ronaldo ya, yang jago main bola, kok bisa main bolanya begitu? Nah, dia mungkin susah juga menceritakannya. Ya, paling dia cerita, oh dari kecil saya hobi main bola, latihan, nah begitu ya. Tapi kalau menceritakan keahliannya, bisa ini melakukan aksi-aksi tertentu, nah, itu tacit, itu ilmu tacit. Seorang sopir yang bisa setir bisa dia setir pada kecepatan tinggi, jalannya berkelok. Nah, itu juga lama-lama sudah masuk menjadi bagian dari dirinya, sehingga menjadi tacit. Ya. Dan makanya orang yang terbiasa itu ilmunya ya memang tacit ya. Karena sudah masuk gitu ke dalam yang menjadi bagian dari diri dia, yang mungkin dia nggak perlu dikontrol atau dipikirkan, dia bisa melakukannya. Jadi ilmu tacit itu kita melakukannya sedikit sekali, peran pikiran kita mengendalikannya. Kenapa? Karena sudah jadi bawaan. Pemain bola kaki itu dia menggiring bola, menendangnya, dia berpikir nggak? Iya berpikir, tapi lewat pikirannya itu nggak lama. Karena yang membuat lama itu kan karena kita berpikir. Nah ini, Anda udah paham nggak? Bahwa yang membuat kita lama mengambil keputusan itu karena kita berpikir. Kalau Anda mau cepat mengambil keputusan, ya jangan lama-lama berpikir. Jangan terlalu dipakai otaknya. Nah, bisa itu cepat, tapi hasilnya kan tidak baik ya. Belum tentu baik gitu ya. Jadi pemain bola, orang yang lagi perang, di medan perang itu, kalau terlalu lama berpikir, dia udah ditembak orang duluan. Dia udah pakai ilmu tacit dia, udah bawaan dia, saya nembak begini, arahnya ke sana. Gitu. Refleks ya, refleks itu adalah salah satu contoh tacit ya, pengetahuan tacit. Menjadi refleks dari bawaan dari diri dia. Ya, tapi itu bisa menjadi eksternalisasi. Ya.
bisa akhirnya nanti bisa diungkapkan itu menjadi ilmu ilmu eksplisit ya. Kemudian ini ada juga yang ilmu eksplisit menjadi eksplisit. Contohnya apa? Contohnya seperti kita sekarang ini, belajar mengajar di kelas. Ya. Itu dari eksplisit menjadi eksplisit, ilmunya eksplisit, bisa diungkapkan sampai ke orang lain, eksplisit lagi. Jadi tidak tersembunyi. Itu namanya kombinasi. Nah, kemudian tadi terakhir apa yang I-nya internalisasi. Nah, jadi pengetahuan eksplisit kita bisa menjadi tesit dengan cara internalisasi, menginternalisasi. Nah itu contohnya ya itulah dengan latihan, ya. Dengan praktis, ya. Dengan latihan sebuah pengetahuan itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita juga nggak menyangka. Kok saya bisa begini? Kok saya jadi bisa begini? Itu namanya menginternalisasi. Sebenarnya kebanyakan kemampuan, dalam hal ini keterampilan, itu diharapkan bisa menginternalisasi ke diri kita. Masuk dia menjadi bagian dari diri kita. Kalau dia bisa dilakukan oleh tubuh kita. Menjadi bagian diri kita yang ketika kita melakukannya itu langsung kayak refleks aja. Menjadi karakter kita. Nah itu karakter kita. Jadi karakter itu sebenarnya satu perubahan dari eksplisit menjadi tesit. Karena kita udah terbiasa ya kita jadinya begitu, jadi bawaan kita. Ya, ada orang yang ya makanya kita hati-hati dengan kebiasaan kita. Nah kalau udah jadi kebiasaan kita, dia menginternalisasi ke diri kita, ya itu jadi diri kita yang sulit kita untuk menyembunyikannya kalau itu keburukannya. Sulit juga kita untuk kalau itu kebaikan ya jadi kebiasaan kita juga. Oke, jadi sekali lagi transformasi pengetahuan itu ada 4. Cara menghafalnya ingat SECI ya, SECI. SECI ya, SECI. Oke, coba sebut SECI ayo sama-sama. SECI itu mulai dari S-nya. Sosialisasi. Sosialisasi. Bahasa Indonesia aja ya. Apa? X. Sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi. Masih ini. Oh, saya tadi nggak masuk pakai akun saya. Bisa ada. Ya, jadi sekali lagi materi yang kita yang paling utama adalah tentang SECI, sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Itu adalah bagian dari transformasi knowledge. Ya. Jadi nanti pengetahuan tesit dan eksplisit itu bisa berubah bentuknya. Maupun bisa berubah dari ke jenisnya ya, jadi tesit ke eksplisit, eksplisit ke tesit. Oke.